Kita lanjutkan belajar kita dengan bimbingan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kemarin sudah dibahas tentang gurumu, orang tuamu. Lalu siapa lagi? Urusan akhlak dengan manusia. Ada manusia itu adalah gurumu, ada manusia itu adalah orang tuamu. Dan sudah dibahas pada pertemuan yang akan datang. Dan ada manusia itu muridmu, dan ada manusia itu anakmu. Sekarang ini ada lagi, wa'lam, ketahuilah olehmu, hai pendengar, hai pembaca, annan nasa ba'da haula'i fi haqqika thalathatu asnaf. Orang itu selain daripada ayahmu dan gurumu ada 3 golongan. Selain orang-orang dekat yang sudah disebutkan ada 3 golongan. Imma asdiqa'u, dia itu mungkin adalah sahabat, bukan kerabat, sahabat. Imma ma'arifu, atau hanya orang kenal lalu kamu tidak bersahabat, yang kedua. Wa imam majahilu, atau kamu tidak pernah kenal dia, hanya tidak bertemu atau melihat dia. Nah, ini gambarannya hari ini lebih luas lagi. Seperti halnya kita saat ini mendengar berita di media dan seterusnya. Yang kita dengar dari media, orang ngomong di YouTube segala macam, antara 3. Dia adalah sahabat karib kita yang kita kenal dia, atau orang yang kita pernah kenal dengan dia, sering ngobrol dan sebagainya, atau hanya kita pernah dengar namanya dia, namanya majahil. Saya tidak tahu siapa dia, tidak pernah berkenalan dengannya. Majahil ini bukan kita tidak tahu dia. Kita tahu dia, tapi dia tidak tahu kita, itu majahil. Kita tahu dia karena sering melihat di layar dan sebagainya, atau apa. Intinya, manusia selain daripada ayah dan guru tadi, adalah mungkin dia adalah sahabat yang kita sering ngobrol, minum teh bersama dan sebagainya. Atau ma'arif, sekedar kenalan tapi tidak sampai terjalin sebuah persahabatan. Atau memang saya tidak pernah kenal dia, hanya sekarang bertemu atau dengar omongannya dan seterusnya. Wa in bulita bil awamil majhulin, jika engkau diuji oleh Allah dengan bergaul dengan orang-orang awam yang kita tidak mengenal dekat dengan dia sebagai sahabat. Kita tidak kenal dia dengan baik, hanya sekedar tahu dia orang awam yang majhulin, yang kita tidak kenal mereka. Ya, kita ketemu orang di pasar, tiba-tiba jual beli dan seterusnya, atau kita ketemu di mobil, atau kita melihat orang berbicara di media-media sosial dan sebagainya. Nggak ada kenalan, ikatan hati juga tidak ada. Fa adabu mujalasatihim, maka tata krama kita berurusan dengan mereka. Kalau zaman dulu kan gambarannya duduk. Mujalasah ini kan duduk. Sebetulnya bahasa sekarang ini berkomunikasi dengan mereka melalui handphone, medsos dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini kitab ini belum ada, handphone pun belum ada zaman ini. Zaman Imam Ghazali ini, apalagi WhatsApp, tidak ada. Tapi sekarang berbeda. Tarkul haudi fi hadithihim. Jangan menyelami omongan mereka. Jadi jangan sekali-kali omongan mereka masuk dalam pemikiranmu. Nah, ini adalah waspada. Hari ini kita dirusak. Setiap yang kita dengar langsung kita mempengaruhi pikiran kita. Apapun, urusan belanjaan, urusan barang, urusan bahkan fitnah juga, kita menjelekkan orang. Tiba-tiba ada orang tidak pernah kita kenal, dia enak ngomong, membicarakan kejelekan seorang, masuk juga ke kuping kita, ngerusak hati kita. Padahal dia majahil, majhulin, orang kita tidak pernah kenal dia. Tujuan dia apa? Baik tidaknya kita nggak tahu. Maka harus waspada kita. Kalau dengar-dengar seperti itu. Fa'adabu mujalasatim tarkul khawd. Jangan kau nyelami omongan mereka. Sudah, kalau mereka ngomong apa saja, sudah, jangan terlalu fokus ke omongannya. Bahkan sudah seperti, anggap saja seperti angin lalu. Sekarang kita ini begitu bodohnya. Ada komentar seorang, kita dengar. Padahal itu adalah fitnah. Sehingga tiba-tiba kita menjelekkan saudara kita, menjelekkan agama, menjelekkan guru, menjelekkan tokoh. Gara-gara omongan si majhul ini, orang yang tidak pernah kita kenal. Wakilatul isgha, jangan banyak dengar. Ila ar-rajifihim. Jangan biasa mendengar tentang bualan-bualan mereka. Ar-rajif itu adalah omongan-omongan yang dusta, omongan-omongan yang jangan dengar konten mereka gitu loh maksudnya kalau hari ini. Nah, kita tidak tahu siapa dia. Akhlaknya, adabnya, bagaimana dengan Allah. Berarti majahil. Jangan kita mudah dengar omongan mereka.
Nah, kita hari ini sudah Masya Allah habis waktu itu, biarpun kalau seandainya tidak membahayakan, membuang waktu. Yang jelas sia-sia waktu. Sehingga kita harus manteng, mohon maaf hari ini. Kita bisa tersita berapa menit hanya nonton konten, mohon maaf, berita tentang petualang nyari tikus kayak, atau kepiting kayak, atau apa, lihat. Itu menarik, tertarik, berapa menit sudah tersita waktu kita. Tidak hanya urusan yang haram, yang rendah, akhlak rendah. Bukan. Urusan begini. Orang cari ular. Anak ini. Kita kadang-kadang terpesona sampai bermenit-menit. Besok nyambung lagi dan sebagainya. Coba. Berarti kita telah masuk kepada sesuatu yang seharusnya tidak kita masuki. Biarpun seandainya. Kalau kita nonton orang cari ular, ya nggak ada membahayakan kita. Orang nyari nyamuk. Koleksi apa kayak gitu. Ya. Tapi nggak ada berguna, tapi jelas itu menyita waktu. Hendaknya kita menghindari, menyelami. Menyelami ini adalah manteng, dengar, dan sebagainya. Kata qillatul isqa. Jangan banyak dengar obrolan-obrolannya orang yang majhulin seperti itu. Yang mereka itu awam apalagi. Wa takhawful amma yajri min su'i alfadihim. Takhawful, cuek. Jangan terlalu mikirin dari apa yang dia omongkan. Omongannya kadang ngomong kotor, jelek, dan sebagainya. Maknanya Pak, kita harus tahu diri kalau kita ngomentari mereka, ikut mereka, omong kita ikut kotor. Karena mereka memang orang awam, majhulin yang kita tidak kenal. Mereka orang awam, nggak punya pendidikan barangkali. Ngomongnya ceplas-ceplos, ngomongnya ini. Dia tidak pernah nyantri ibaratnya. Sehingga kalau buat konten caci maki olok-olok, ya sudahlah mereka ini. Jangan terlalu kita mikirin. Taghaful, cuek saja dah. Coba kalau kita marah lalu kita ikut komentar, tambah senang dia, memang dia cari gitu kok. Memang dia memicu, memancing amarah biar banyak orang yang respon dia. Lalu hidup YouTube-nya atau apa ya misalnya hari ini. Ya kita jangan ikut-ikutan yang demikian karena kita cerdas, berpikir. Taghaful amma yajri min su'i al-fadhim. Taghaful, cuek. Seolah-olah tidak tahu apa yang mereka omongkan. Karena apa? Yang mereka omongkan tidak berbobot. Yang mereka omongkan merugikan. Bahkan yang mereka omongkan kadang membahayakan. Wal ihtirazu an kathrati liqa'ihim. Jangan banyak bertemu dengan mereka secara langsung di alam nyata atau di alam maya. Hari ini pertemuan harus kita jelentrehkan. Tidak cukup sekarang pertemuan hanya alam nyata. Tapi ada pertemuan dahsyat di alam maya. Wal haja ilahim, kurangi punya kepentingan dengan mereka. Artinya kebutuhan apa? Bisnis atau apa saja. Jangan dengan orang bodoh, awam. Wa tanbi' ala munkaratihim. Kalaupun kita menemukan kemungkaran terjadi mereka, kita harus berani mengingatkan. Bil lutfi, dengan kelembutan, menuski, beri nasihat. Tentunya nasihat peringatan itu kapan? Inda raja'il qabuli, di saat kita menduga bahwa berharap akan diterima omongan kita. Kalau dia laim, dia orang keras kepala yang mungkin tidak akan dengar omongan kita, maka jangan kita menyampaikan omongan. Jangan menasihati malah dibentahkan kita. Bahkan mungkin dia tambah lari. Wan nushi inda raja'il qabuli minhum. Jadi memberi nasihat di saat ada harapan diterima nasihat kita. Wa amal ikhwanu wal asdiqa. Nah, ini golongan orang majahil yang kita tidak tahu. Ini termasuk di media itu kita nggak kenal, pernah duduk manis dengan dia. Hati-hati. Tak tahu ya diam-diam menjadi apa namanya? Pengikutnya itu langsung ngasih bintang, jadi mutabi besar, pengikut, ngikuti dan sebagainya. Anda ini bagaimana? Memilih dong. Anda ikut apa? Ini ustadz memberikan ceramah mungkin. Tapi ini nggak jelas. Apalagi naudzubillah konten haram. Naudzubillah. Wa amal ikhwanu, dan sekarang kelompok yang kedua, saudara. Yakni asdiqa, sahabat-sahabat. Gimana kalau itu sahabat? Alaika fihim wadifatani. Bagimu di saat berurusan dengan mereka yang sahabat-sahabat itu ada dua wadifah, dua kewajiban. Ahdahuma, salah satunya adalah anta turba awalan surutus suhbati was-sadaqati. Jadi sebelum engkau berkawan harus kau cermati dan fahami syarat-syarat perkawanan, persahabatan
supaya kita tidak salah dalam bersahabat. Pertama, memilih sahabat itu sendiri, kemudian caranya seperti apa. Ya kalau sahabat membahayakan, loh kenapa harus kita jadikan sahabat? Membahayakan kita. Jangan sok jadi pahlawan. Kita malah ditebas leher kita. Kita membawa mau jadi pahlawan. Buru-buru jadi pahlawan. Mempertahankan diri saja kadang tidak mampu. Bagaimana jadi pahlawan? Maka perhatikan dengan siapa engkau bergaul. Wala tuwakhi man la yusluh lil ukhuwati wa shadaqati. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang tidak layak menjadi sahabat dan teman. Sudahlah yang tidak layak dengan akhlaknya, dengan perilakunya. Jangan maksain. Jangan sok jadi pahlawan deh. Dakwah babnya beda, ngajak amar ma'ruf bukan beda. Tapi ini adalah untuk menjadi sahabat. Sahabat itu akan kita tukar pikiran. Bahkan nanti saling menyimpan rahasia dan seterusnya. Saling mendukung dalam kebaikan dan seterusnya, itu sahabat. Harus kita rencanakan, kita pikirkan siapa dia nggak jadi sahabatku. Kemudian kalau Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang hamba itu tergantung bagaimana agama sahabatnya. Jadi kalau kita pengen tahu agama seseorang, lihat dulu temannya siapa. Kalau temannya baik, insya Allah agamanya baik. Kurang lebih seperti itu. Falyandur ahadukum man yukhalil. Kalau kita ingin tahu seseorang, jangan tanyakan dia. Tanyakan kepada orang siapa temannya. Maka biasanya kawan dengan teman itu saling mempengaruhi. Dan akan menjadi satu. Bahkan begitu dekatnya sehingga sifatnya sama, perilakunya sama. Fara'i fi khamsah solid. Hendaknya 5 hal engkau perhatikan di saat engkau mencari kawan. Atau di saat engkau menjalin persahabatan harus ada 5 berikut ini. Al-ula. Yang pertama, al-aqlu, berkawanlah dengan orang yang nih punya akal. Yang punya akal. Berpikir, pokoknya ada orang bebel, nggak faham-faham. Masya Allah, dikasih ini nggak. Dikasih ini suruh barat ke timur. Ini Masya Allah, bebel, tidak bisa berpikir. Jangan berpikir dengan orang yang tidak berakal. Atau bahasa lain dungu. Nggak faham-fahaman. Nasihat tidak nyambung. Fala khaira fi suhbatil ahmaki, maka tidak ada baiknya berkawan dengan si dungu. Failal wahsyati wal qati'ati yarji'u akhiruha. Sebab kalau sama orang dungu, ujung-ujungnya adalah perpisahan. Ujungnya perpisahan dan permusuhan. Kalau berkawan kita dengan si dungu. Wa ahsanu ahwalihi, dan paling menguntungkannya kalau dengan orang dungu itu. Ahsanu ahwalihi, paling baiknya, paling ringannya kalau berurusan dengan orang. Paling menguntungkannya. Kalau kita berkawan dengan si dungu apa? Menguntungkannya saja rugi. Ayadurraka wa huwa yuridu ayyanfa'aka. Dia pengen memberi kebaikan kepadamu, tak taunya hasilnya jelek. Seperti si dungu ingin menjaga tuannya. Dan tuannya paling tidak senang dengan lalat. Sehingga si dungu ini pengen menjaga tuannya agar tidak terkena lalat. Rupanya waktu itu betul-betul si lalat itu ada hinggap di hidungnya sang tuan. Dan ini si bodoh si dungu ini pengen menyingkirkan itu lalat. Kemudian di tangannya ada palu. Maka bergegaslah dia ambil, dia pukulkan palu ke lalat. Yang kenapa? Lalat atau hidung? Hidung. Itulah. Jadi kalau kita berkawan dengan si dungu, menguntungkannya adalah merugikan. Yang paling bagusnya pun merugikan kita. Masya Allah. Wal aduwul aqilu, musuh yang cerdas itu khairun minas sadiqil ja'ahmak. Lebih baik daripada punya kawan yang dungu. Subhanallah. Ini jarang tidak diberkati. Tidak dimengerti. Maka tidak perlu kita sok ingin berkawan dengan orang. Alasannya nanti akan saya rubah dia. Nggak sadar kalau dia berubah. Nggak sadar kalau dia berubah ternyata. Dia terpengaruh. Oh, dia sendiri lemah. Qala Ali bin Abi radhiyallahu ta'ala, Imam Ali berkata, "Fala tashab aqal jahli, jangan kau berkawan dengan si bodoh. Wa iyyaka wa iyyahu, awas-awas engkau dan awas-awas dia, sama-sama merugi. Kau akan terpengaruh dan dia pun tidak akan menjadi baik denganmu." Namanya si dungu dia. Wa min jahilin arda. Alangkah banyaknya orang bodoh telah merendahkan, menjadikan rendah haliman hina wa khahu, orang yang tampak bijak baik di saat bersahabat dengannya.
Orang yang baik, semula baik pun menjadi rusak gara-gara si bodoh tadi. Bodoh maksudnya itu bukan bodoh tidak punya ilmu, bukan. Akan tapi memang orang-orang tidak kepekaan dalam hidupnya. Dungu si dungu lah. Yuqasul mar'u bil mar'i. Orang itu akan dilihat dari sahabatnya. Kalau sahabatnya baik, dia baik. Sahabatnya bisa ini, bisa itu. Kurang lebih begitu. Idzamal mar'u masyahu. Kalau orang berjalan berdua itu. Lihat. Kalau ada orang berdua, maka kalau pengen tahu tentang seseorang, tanya temannya. Kahadwin na'li bin na'li. Jadi orang sahabat dengan sahabat seperti sandal. Selalu beriringan begitu sama. Idza man na'lu hadahu. Kalau sandal itu kan selalu beriringan. Yama. Wali syai'in minasy-syai'i. Sama sesuatu dengan sesuatu. Maqayisu wa ashbahu. Menyerupai dan mirip-mirip. Kurang begitu. Jadilah sahabat dengan sahabat digambarkan seperti sesuatu dengan sesuatu yang mirip. Apapun yang mirip itu sahabat. Artinya apa? Dalam segalanya. Bahkan jangankan kok manusia. Burung itu subhanallah. Ada burung hitam itu berkumpul dengan burung hitam. Sama-sama jenisnya. Yang putih-putih. Ada bangau hitam. Bangau seperti burung gagak atau burung bangau. Hitam-hitam semuanya. Yang putih nggak mau kumpul dengan hitam. Yang hitam nggak mau kumpul sama putih. Masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Walil qalbi alal qalbi. Hati dengan hati. Hatinya nggak benar ya kumpulnya hati yang nggak benar. Pendengki ya pendengki. Sebab orang yang tidak pernah mendengki tidak senang sama pendengki. Paling tidak kalau seandainya tidak mendengki, berkumpul dengan pendengki, terus-menerus suntik, akhirnya yang tidak mendengki pun menjadi mendengki. Lil-qalbi 'alal qalbi dalil ahina yalqahu. Hati dengan hati itu menunjukkan ada tandanya di saat bertemu. Kalau memang hatinya baik, hati dengan hati. Kalau yang satu hatinya baik, lembut, penuh kasih, maka temannya pun juga adalah hatinya penuh kasih. Rata-rata seperti itu. Maka begitu pentingnya persahabatan. Begitu pentingnya memilih sahabat supaya kita tidak salah. Ats-tsaniyatu yang kedua. Yang kedua adalah husnul khuluq. Kalau tadi ini Masya Allah kita waspada. Yang kedua husnul khuluq, akhlak yang baik. Fala tashab man sa'a khuluquhu. Jangan engkau bergaul dengan orang yang jelek akhlaknya. Wa walladzi la yamliku nafsahu indal ghadabi wasyahwati, yaitu orang yang enggak mampu menahan emosinya. Orang yang biasa enggak menahan emosinya, ini bahaya, jangan engkau dekati. Sebab yang rugi dirimu. Bersahabat kan bisa memilih. Sahabat ini macam-macam, termasuk mohon maaf memilih pasangan dan lain sebagainya. Itu akan jadi sahabat seumur hidupmu. Makanya Nabi menyebutkan hasab. Hasab itu adalah akhlak. Hasabiha, akhlaknya, wataknya, karakternya. Kalau waktunya pemarah, emosian, Masya Allah. Belum apa-apa sudah marah. Qad jama'ahu Alqamatul Ataridi. Alqamah Ataridi telah mengumpulkan fi wasiat dalam wasiatnya li ibnih kepada anaknya. Lamma hadratul wafatu, di saat meninggal dunia, pesan kepada anaknya tentang nasihat-nasihat khusus. Faqala, dia berkata, ya bunai, wahai anakku. Kata Alqamah. Idza aradta suhbata insanin, jika engkau ingin bersahabat dengan seorang manusia, fashab idza khadamtahu sanak. Bersahabatlah dengan siapa? Dengan orang yang di saat engkau ingin berbagi kepadanya, dia bisa menjagamu. Di saat engkau baik kepadanya, dia akan menjagamu. Bukan orang tidak tahu diri. Wa in qa'adta bika mu'natun manaka aw mawannaka. Jika engkau macet urusan rizkimu, dia akan membantu. Ishab man idza madadta yadaka bi khairin maddaha. Bersahabatlah dengan orang di saat engkau mengulurkan tangan membantu bantuan kepadanya, dia pun akan membalasnya. Dia orang tahu diri. Wa idza hawalta amran amarak. Kalau dia berusaha, kalau hawalta engkau ingin menyelesaikan satu masalah, maka dia akan membantumu. Akan menjadikanmu sukses. Amarak, menjadikanmu amir, pemimpin. Artinya menjadikan kamu sukses dalam mengurusi permasalahanmu. Dalam naskah lain, a'anak, menolongmu. Wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha, kalau melihat darimu yang tidak baik. Wa in ra'a minka hasanatan, kalau melihat kebaikan darimu, addaha, dia bisa mengingat dan menyebut bersyukur, terima kasih. Wa in ra'a minka sayyi'atan, kalau menemukan darimu ketidakbaikan, saddaha, dia akan tutup, hentikan agar engkau tidak terus terjerumus di dalam kehinaan, kemaksiatan. Ishab, bersahabatlah man idza qulta, dengan orang yang jika engkau berbicara saddaqa qaulaka, dan dia mempercayai omonganmu. Dia dasar benar.
Wa in hawalta amran, kalau engkau berusaha untuk menyelesaikan permasalahan, maka dia akan membantumu. Wa in tanaza'tuma, jika engkau berdua, yakni engkau dengan kawanmu tuh kok ribut punya permasalahan, syai'in atharuka, maka dia akan mengutamakanmu. Jadi di antara dua berselisih, yang paling berjaya adalah mengutamakan yang ngalah kepada sahabatnya. Qala Ali radhiyallahu anhu jajran, Imam Ali menyebutkan dalam syairnya untuk mengingatkan peringatan bagi orang-orang yang berkawannya tidak benar. Inna akhal haqqi man kana ma'aka wa man yudirru nafsahu liyanfa'ak. Sesungguhnya sahabat sejatimu, akhakal haqq. Siapakah sahabat sejati? Perindu persahabatan. Sahabat sejatimu adalah man kana ma'ak, orang yang senantiasa menyertaimu. Dia nggak ingin menemanimu hanya di saat lu banyak duit. Waktu miskin habis ditinggal nggak? Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang terbang, ditendang. Ini kan tidak benar. Atau sebaliknya. Ada uang persahabatan jalan, nggak ada uang sudah selamat jalan. Nggak boleh. Termasuk sahabat sejati, wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak. Dia rela berkorban demi kebaikanmu. Allah, pendidikan hebat. Wa man idza raibaz zamani sadda'aka shattata fika syamlahu liyajma'ak. Jika terjadi satu kerincuhan zaman, raibaz zaman, permasalahan, ada satu petaka dan musibah, sadda'aka, lalu musibah itu adalah melandamu, dia rela syattata fika amrah, dia rela berkorban, dia berantakan rela fika demimu. Liyajma'aka, untuk bisa membantu urusanmu. Jika engkau mendapatkan kesusahan, dia rela berkorban demi dirimu. Itulah sahabat sejati. Sekarang kita memilih saja salah. Lah kalau memilih salah, bagaimana kita akan benar? Maka jangan meremehkan pendidikan dari Nabi loh ya, dari ulama. Maka jangan meremehkan, jangan aku kan kuat, aku bisa, nanti aku akan pengaruhi dia. Enggak, kau melanggar, kau sombong dengan Rasulullah. Almaru ala dini khalilih. Maka tidak perlu kita ingin jadi pahlawan semuanya. Pahlawan yang paling hebat Nabi, tapi ada yang tertinggal kok. Ada orang disisakan oleh Allah tidak tunduk bersama Nabi. Biar jadi PR untuk sahabat Nabi. Dan begitu juga yang di kiri kanan kita. Tidak harus kita menyelesaikan semua permasalahan. Yang penting ada kecemburuan kita di saat ada kemaksiatan, kehinaan. Kita ingin menyelesaikan, biarpun kita belum menyelesaikan. Yang menyelesaikan nanti adalah Allah. Ini saja para santri, bersahabat lah yang baik dan cari sahabat yang benar. Semoga Allah mudahkan kita dalam menjalani persahabatan, cinta karena Allah, dijauhkan dari fitnah, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.